Oke, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku buat lagi sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara kita menggunakan Edgecam 2 ya di aplikasi Android tentunya. Dan untuk aplikasinya ya silakan kalian download terlebih dahulu di aplikasi Play Store ya. Dan aplikasi ini hampir mirip dengan Open Camera, oke? Dan kita bisa lihat ya di bagian pojok kiri terdapat ada untuk potret pakai timer ya, dan di bagian bawah untuk selfie ya, tampilan depannya. Kemudian di bagian bawah adalah plus minusnya ya, untuk exposure-nya ya. Kalian bisa tentukan di bagian exposure-nya ini agar pencahayaannya lebih stabil gitu ya. Kemudian di bagian bawah untuk lock cahayanya ya, exposure-nya ya, ketika kalian menggunakan kamera ini dan di ruangan kalian itu minim cahaya atau pencahayaannya kurang bagus ya, kalian bisa lock dengan menggunakan icon lock ini ya, kunci ini. Nah, kalian bisa fokus seperti ini. Nah, ini kan kita lepas kunci gemboknya, jadi agak ada perpindahan ya cahaya. Jadi sebaiknya kalian lock aja ya ketika kalian menggunakan kameranya ya. Kemudian di bagian bawah ini ya terdapat ada beberapa icon ya, yang di atas untuk flash, untuk cahaya ya, lampu. Kemudian di bagian bawah ini untuk makro ya. Kemudian ada infinity, clock focus ya. Dan di bagian bawah juga untuk ISO-nya ya, ada manual, fokus, dan ISO-nya bisa kalian naikin sesuai dengan spesifikasi handphone kalian ya. Kemudian di bagian bawah ini untuk mode portrait ya. Tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan kalian ya. Dan untuk resolusi kamera ya, di sini kalian pilih yang paling tinggi ya. Makin bagus di 12,2 ya. Gitu. Tentuin aja ya sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Karena setiap handphone itu berbeda-beda ya. Di bagian 12 megapiksel ya. Oke. Kemudian di bagian grid ini untuk stabilkan video kalian ya. Di bagian grid ini ya, biar nggak miring kiri dan kanan gitu ya. Kemudian di bagian white balance ya. Di sini terdapat ada cloudy, kemudian ada manual dan ada shapes ya. Ada warm ya. Ya kalian tentuin aja sendiri ya. Ada cloudy ya. Kemudian warm, auto ya. Saya pilih auto aja ya. Kemudian di bagian scan mode ya. Di sini ada night, ada show, ada sunset ya. Ada portrait, landscape, kemudian action ya. Kemudian di bagian color effect ya. Di sini sama ya. Ada sepia, ada aqua, kemudian di bagian blackboard untuk cahayanya ya, warna ya. Biasa kan kalian edit aja di KineMaster ya, bisa. Oke, kita masuk di pengaturannya ya. Nah, di bagian foto deteksi ya, tinggal kalian aktifin aja ya, seperti ini. Kemudian di bagian sound untuk suara ya, untuk di bagian icon 2 ini silahkan kalian checklist aja ya. Kemudian di bagian preview, sini kalian harus tentang ya agar frame-nya full gitu ya.
seperti ini. Jadi framenya full gitu, nggak kepotong. Kemudian di bagian max preview, nah di bagian preview resolusi, untuk resolusinya di sini karena handphone saya udah supply 4K ya. Kalian bisa pilih 720 atau 1080 di 60 fps ya, atau 30 fps ya. Sini saya pakai auto aja ya. Kemudian di bagian lokasi ya, di sini pakai auto aja. Kemudian di bagian rotate down restart ya. Kemudian di maksimumnya di sini kalian bikin aja 1:12 ya. Dan di bagian apa lagi ini ya, itu nggak penting itu. Di bagian setting foto ya, di sini untuk resolusi kamera foto kalian naikin aja ya jika handphone kalian udah support di 4K ya. Kemudian kualitas gambarnya ya, tinggal kalian naikin aja agar kualitasnya itu bagus gitu ya. Kemudian di bagian format image ya, di sini kalian pilih JPEG ya atau JPEG and RAW ya. Kalau RAW kan untuk bahan mentahnya kan tersimpan sendiri gitu. Lock orientasi. Nah, orientasinya ini tinggal kalian pilih no lock aja ya. Gitu. Kemudian adjust ya. Di bagian adjust kalian pilih lagi non ya. Kemudian di bagian HDR. Nah, di bagian HDR ini tinggal kalian checklist ada di bagian bawah ini ya. Checklist aja gitu ya. Kemudian di bagian mana lagi ini? Dan nggak ada ya. Dan kita masuk di bagian video lagi. Untuk resolusi videonya di sini makin tinggi makin bagus ya. Tinggal kalian lihat aja kebutuhan selera kalian gitu ya. Mau pakai resolusinya tinggi maka kualitas videonya lebih bagus gitu. Untuk formatnya di sini pilih default aja ya. Dan di bagian stabilizer video, nah ini penting banget, harus aktif. Kalian centang aja ya biar video kalian itu smooth gitu, nggak shaking gitu ya. Kemudian di bagian bit ya, bit videonya di sini kalian pilih default aja ya. Kemudian di bagian frame, nah di sini kalian tinggal naikin aja di 240 jika kalian menggunakan slow motion ya. Tapi kebutuhan saya nggak pakai slow motion, jadi di 30 ya gitu. Kemudian di bagian apa lagi ini, lock ya, di bagian lock rotasinya dipakein no lock aja ya. Kemudian di bagian flat video off aja ya. Untuk durasinya di sini kita pilih unlimited aja ya, biar nggak berhenti gitu ya. Jangan kalian bikin 1 jam atau 30 detik gitu ya, pilih unlimited aja, jadi nggak tiba-tiba berhenti gitu video kalian ya pada saat kalian merekam gitu. Kemudian di bagian restart video, di sini pilih down restart ya, ini hampir mirip dengan open kamera ya. Kemudian di bagian maksimum ya, untuk file size-nya ya, di sini kalian pilih aja default aja ya. Jika kalian memori kalian besar ya pilih aja dengan kapasitas besarnya. Untuk yang di bagian tampilan 2 ini silahkan kalian centang aja. Dan di bagian audio di sini kalian pilih di bagian default aja ya. Untuk audio simple red,
Kalian pilih di default aja ya. Untuk audio source ya, di sini kalian pilih ada mic, audio source, kemudian jika kalian menggunakan mic ya pilih yang di bagian mic ya. Kemudian camcorder ini semacam deteksi ya untuk kalian menggunakan headset atau enggak, atau langsung di default audio source ini ya secara otomatis ya. Itu. Kemudian di bagian audio channels ini pilih default aja. Kemudian di bagian subtitle video, pilih aja no subtitle ya. Kemudian di bagian baterai ini ya centang aja ya. Kemudian di bagian mana lagi ini ya, untuk save videonya di lokasi save lokasi ya, pasti di kamera api juga ya. Jika handphone kalian sudah support kamera api ya silahkan kalian centang aja ya, gitu. Nah, ini adalah hasil rekaman saya ya menggunakan EasyCam 2 ya, gitu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kalian mendapatkan video terbaru yang nanti bakal aku upload lagi kembali ya. Dan seperti biasanya, saya Bang Trimo pamit. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam tutorial.